Pontianakpos.com, rumah anggota MTA dirusak. Bengkayang, Kamis 28 Januari 2016. Bengkayang, 22 anggota Majelis Tafsir Al-Quran MTA diamankan petugas kepolisian Polsek Seluas Kabupaten Bengkayang. Evakuasi dilakukan petugas kepolisian karena sejumlah oknum masyarakat merusak rumah milik anggota dari MTA tersebut. Aksi penolakan oknum masyarakat sekitar pukul 21.30 WIB Selasa 26 Januari di Desa Panjak, Kecamatan Seluas. Petugas kepolisian Polres Bengkayang beserta jajarannya langsung menuju tempat kejadian perkara. Sedikitnya ada 15 oknum masyarakat yang diduga telah membuat kekacauan tersebut. Sedangkan 7 orang pelaku diamankan dan 5 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang membuat kerusakan. Ini hanya kesalahpahaman dalam kehidupan masyarakat karena sebagian oknum masyarakat menilai anggota MTA sesat, ucap Kapolres Bengkayang AKBP Juda Nusa Putra kepada media ini. Ya, nanti ada anggota MTA sesat. Nah kalau sesat kenapa? Apa kamu yang harus menghukum? Ya, kalau misalnya MTA dianggap aliran sesat, apa kamu yang menghukum? Ya, sedang MTA itu resmi, ya, disahkan, diakui oleh pemerintah. Berarti pemerintah mengakui adanya aliran sesat. Ya, mestinya jangan pemerintah, jangan MTA. Yang di demo itu mestinya pemerintah, dia yang menstempel adanya aliran sesat boleh hidup kok. Ya. Dan MTA tidak hanya boleh di Bengkayang saja, seluruh wilayah Indonesia. Yang orang katanya gembar-gembor, ya, NKRI harga mati, NKRI harga mati, justru mereka itu yang merusak NKRI. Coba, MTA itu warga Indonesia atau bukan? Nah, masa di Boyolali diusir, tidak boleh ngaji di sini. NKRI katanya harga mati. Kamu dan saya punya hak hidup di negara ini. Ya, kalau sudah tidak boleh gini, lah berarti kan kamu mau mecah belah NKRI ini. Dan tidak mengakui adanya Indonesia itu, ya, lambangnya Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi cuma beda paham, beda agama aja boleh hidup berdampingan rukun. Beda agama boleh, ngomong beda paham apalagi. Nah inilah orang yang kemasukan setan ini kayak ngono kuwi. Jadi jangan wong kerasukan setan jeleming-jeleming, kerasukan setan ini seperti itu. Ya. Terus Dia mengatakan anggapan yang dituduhkan oknum masyarakat tersebut dibantah oleh tokoh Nahdlatul Ulama atau NU dan tokoh agama lainnya. Dikarenakan MTA tetap melakukan kajian Al-Quran, sholat, zikir, dan melaksanakan ibadah puasa. Ia menuturkan setelah diberikan pemahaman tentang ajaran agama dari tokoh Nahdlatul Ulama, anggota MTA dikembalikan ke tempat tinggalnya semula dan berbaur bersama masyarakat sekitar. Kita bersama perwakilan Pemda, Dandim, Muspika, tokoh agama, dan tokoh masyarakat akan melakukan tatap muka dengan anggota MTA. Kehadiran kami akan memberikan pemahaman tentang ajaran agama supaya mereka kembali bersosialisasi bersama masyarakat, ungkap alumni Akpol lulusan 1997 Batalion Wira Pratama. Kasat Reskrim Polres Bengkayang Ibtu Heri Purnomo menambahkan, sebelum kejadian perusakan rumah warga di Desa Panjak, Kecamatan Seluas, pemerintah daerah PJ Bupati Bengkayang Moses Adi sudah menggelar pertemuan bersama tokoh masyarakat terkait aliran Gavatar di Kabupaten Bengkayang. PJ Bupati Bengkayang sudah melakukan pertemuan dengan tokoh agama tentang aliran Gavatar.
Tetapi pelaku yang merusak rumah warga yang dituduh membawa aliran sesat tidak ikut pertemuan, ungkapnya. Dia mengatakan, atas kejadian yang dilakukan oknum perusakan rumah warga Majelis Tafsir Al-Quran, pihak kepolisian akan melakukan upaya penegakan hukum supaya kejadian anarkis yang dilakukan oknum masyarakat tersebut tidak terulang. Ia mengungkapkan ada 5 pelaku yang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka dari hasil penyelidikan, di antaranya PR, ST, SA, OP, dan AH. Sedangkan 3 aktor pelaku perusakan lainnya dalam proses pencarian petugas kepolisian. Kasus ini akan kita tindak lanjuti. Korban merasa keberatan dan dirugikan atas tuduhan pelaku karena rumah mereka dirusak. Tugasnya bersama jajaran kepolisian. Nah, kita harus dukung gitu. Polisi mah harus tegas begitu. Penegak hukum itu harus tegas. Yang salah ditindak, yang benar dilindungi. Selama ini itu yang benar malah ditindak, suruh ngalah, suruh yang salah malah diberi kesempatan. Maka tadi polisinya bagus itu, tegas. Dan sebetulnya kalau aparat keamanan itu melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, rakyat itu nggak akan berani. Nggak akan berani. Kalau tegas begitu. Dan ini semacam ini kan semacam gerakan massal toh. Ya, semuanya nyerang pada MTA. Dasarnya hanya apa dasarnya? Katanya sesat. Lah kalau sesat ini mbok kowe bener ke, lurusnya bagaimana? Ya, nah? Coba MTA aliran sesat tadi yang datang dari berbagai rombongan tadi saya dengar silaturahim tadi. Dari Bantul ini 50 orang, dari Banjarbaru 7 orang. Banjarbaru ini jauh Kalimantan Selatan sana. Ini salah satu Pak Seno datang. Kapan kamu datang? Hari Sabtu. Ya, ini dari Banjarbaru ketuanya itu. Ya. Kemudian dari Plengapus Semarang 1 bis dan 3 mobil. Ya, Plengapus bukan wong apus-apus ya toh. Plengapus. Ada Sidorejo Temanggung 1 bis. Ya. Tadi ada silaturahim tadi malah ada dari Sulawesi. Ada Merauke. Nah, dari mana lagi tadi? Nah, datang dari sini mengikuti aliran sesat. Kalau memang kamu yakin ini sesat, kamu yang selamat ngedukung pengajian kaya MTA ini. Dah, selenggarakan pengajian, kamu harus lebih berani, wong selamat kok enggak berani. Kasihan orang-orang do ikuti aliran sesat ini. Kamu dirikan aliran selamatmu itu ngedeke pengajian, tandingono sing sesat iki. Nah, masyarakat luas biar memilih. Milih yang sesat atau yang milih yang selamat yang kamu dirikan itu. Harusnya kan gitu, gentleman. Orang kok sesat-sesat kok enggak mau menandingi aliran sesat ini ya. Dan kamu usaha bagaimanapun juga tidak akan berhasil. Wallahu mutimmun nurihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Kamu tidak suka cahaya Islam dikembangkan, Quran dikaji kamu enggak suka. Tapi bagaimanapun juga kamu enggak akan bisa membendung. Enggak bisa membendung. Dan orang Islam coba dibaca itu. Surat Ali Imran itu. Surat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, surat Ali Imran ayat berapa itu? Surat Ali Imran surat ketiga ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Terus coba surat Al-Baqarah itu. Juga ya ayyuhalladzina amanu ya. Itu wa ittaqullah wa la tattabi'u khutuwati syaitan itu loh. Apa
Al-Baqarah 204 apa 200 berapa itu? 208 yo. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khuttatis syaiton itu loh. 208 ayo. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ya. Surat Ali Imran tadi memerintahkan yang orang yang beriman juga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, takwa yang sebenar-benarnya. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam berserah diri. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah. Jadi, supaya menjadi orang yang bertakwa yang sebenar-benarnya. Dan sedang mau bertakwa yang sebenar-benarnya bagaimana kalau tidak paham isinya Al-Quran. Sedang penuntun manusia kepada jalan takwa itu adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, Quran itu suatu kitab yang tidak diragukan kebenarannya, fungsinya memberi petunjuk pada orang yang bertakwa atau orang yang akan bertakwa. Jadi kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, petunjuknya, penuntunnya Al-Quran. Nah kalau Quran dikaji aja kamu sudah tidak suka, ya mau jadi orang bertakwa apa? Dan ngakunya kitab sucinya ya Quran. Quran dikaji tidak suka. Ya, tidak suka ngaji, orang lain ngaji ya tidak suka. Lah mau jadi apa kamu? Maka pada ayat 208 Al-Baqarah ini seru juga oleh orang yang beriman kan? Oleh Allah kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Orang yang mengaku beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya. Terus dilanjutkan wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Untuk menjadi orang Islam, untuk menjadi orang yang beriman yang masuk ke dalam Islam secara kafah, jangan berkompromi dengan setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh. Musuhmu yang nyata, harus dimusuhi. Jangan pernah kompromi. Nah, kita diperintah untuk menjadi orang Islam secara kafah. Nah, kalau ingin menjadi orang Islam kafah tidak mungkin tanpa memahami apa itu Islam. Jadi Islam itu tidak hanya sekedar sholat, bulan Ramadan poso, nanti Idul Fitri, bukan sekedar itu. Sholat itu sendiri kalau dijabarkan, luas artinya. Ya, memang secara garis besar Islam ditegakkan 5 itu, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya, syahadat itu sendiri kalau dijentrehkan luar biasa. Persaksian kita itu asyhadu alla ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan-Tuhan yang tidak ada ilah-ilah yang pantas disembah kecuali Allah. Ya. Maka kalau kamu mau menjadi orang Islam yang kafah, nyembahnya hanya Allah. Jangan kepada yang lain, pada danyang, pada kuburan, kepada binatang yang dianggap ya apa itu sakti. Kan ada binatang dianggap sakti, lembu apa-apa itu. Ada lagi kepada kuburan, kepada apa selain Allah? Jangan. Ya. Kalau kamu ingin menjadi orang Islam kafah, tauhidnya hanya kepada Allah. Lah untuk bisa ke situ harus paham. Sumbernya Islam itu dari Quran. Kalau kamu tidak paham Quran, tidak mungkin menjadi orang Islam yang kafah, imanmu aja belum benar. Ya. Apalagi tidak mau mempelajari Al-Quran, malah jadi temannya setan. Yang dikatakan oleh setan itu musuh, malah dikancani. Ya. Dijak ngerusak wong sing ngaji Quran, itu kan setan itu.
Setan tuh nggak suka karena setan tuh innama ya'murukum bisu' wal fahsya. Setan tuh selalu menyuruh kamu kepada yang jelek ya, dan yang keji. Ada orang judi ora dirusak omahe. Ada tempat pelacuran ora dirusak omahe. Tengene tempat ngaji dirusak gedunge. Setan dah ini. Maka Allah menyatakan itu musuh. Maka mulai tahun 2016 saya instruksikan di seluruh Indonesia. Kalau dulu tak akan ngalah-ngalah, beritahu barangkali dia sadar, kok malah saya ndodro. Nah, itu jadikan musuh. Kalau memang dia mau demo silahkan, bengak-bengok tapi sampai ngerusak, tandangi. Berani enggak? Berani. Lawan itu. Nah, mestinya itu tugas aparat pemerintah. Ya, karena pengajian itu peraturannya supaya memberitahu, pemberitahuan kepada aparat pemerintah dengan maksud mendapat jaminan keamanan itu sudah tercantum dalam peraturannya. Maka yang di mana-mana tidak pernah liar, mesti pemberitahuan pada muspida, pada muspika, sampai RT, RW pun diberitahu karena nanti akan tempat ditinggal di situ. Nah, mestinya dengan begitu, menurut peraturan yang ada, pemerintah, oh ya ada pemberitahuan, ada pengajian, tak jamin keamanannya, harus dijaga. Ya. Tidak malah dikalah-kalahkan, suruh mandek dulu, sudah enggak. Ya. Udah bertahun-tahun begitu kok enggak ada perubahan. Selalu dipepet-pepet, ya sudah, kita itu di jalan yang benar, menurut undang-undang negara kita benar, menurut undang-undang agama apalagi, ngaji itu diperintahkan oleh Allah. Ya, Quran diturunkan oleh Allah itu penuh berkah liyadabaru ayatihi. Untuk dipelajari tiap-tiap ayatnya, waliyatadzakara ulul albab, supaya kamu yang punya akal pikiran sehat dengan mempelajari Al-Quran dapat pelajaran. Itu loh tujuannya. Itu perintah Allah. Undang-undang negara kita juga begitu, ya. Ya, kita itu berhak, tidak boleh. Menurut Pancasila kan butir-butir Pancasila begitu. Tidak boleh memaksakan kehendak keyakinan kepada orang lain. Bahkan aliran kepercayaan pun di Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang. Aliran kepercayaan. Apalagi katanya Indonesia mayoritas beragama Islam. Ya, agama Islam mayoritas. Lah Islam itu sumbernya Quran, maka mestinya seluruh umat Islam wajib mempelajari Quran dan Sunnah, wajib itu. Nah, negara harus melindungi. Nah, karena negara tampaknya aparat keamanan juga kewalahan, ya sudah, kita amankan sendiri. Ya, kita amankan sendiri. Kalau memang aparat tidak mau mengamankan, kita amankan sendiri. Dengan menurut kemampuan kita yang ada. Insya Allah Allah menolong kita. Allah menolong kita. Kita tidak mengganggu orang kok. Ngaji, ya, diamalkan, tidak memaksa orang untuk mengikuti. Perkara kamu tidak suka, tidak setuju dengan hasil kajinya, boleh tidak setuju. Islam itu sangat toleran. Allah aja mengatakan al-haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah itu menerangkan kebenaran Al-Qur'an, Islam itu dari Allah. Kewajiban umat Islam menyebarkannya tanpa ada paksaan. Siapa yang mau beriman silahkan beriman, siapa yang tidak beriman silahkan tidak beriman. Ya, maka kita bisa hidup berdampingan dengan orang-orang non-muslim, saling menghormati selama kamu tidak memerangi, kami tidak mengganggu, kami tidak memerangi, silahkan hidup bersama menurut keyakinannya masing-masing. Tapi kalau kamu sudah kompromi dengan setan untuk memusuhi, memerangi orang yang ngaji, ya Allah sudah menyatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuhmu yang nyata. Harus kita hadapi setan-setan itu. Ya. Maka itu kita dakwah tanpa mengganggu orang lain, tanpa memaksa orang lain, tapi kita ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Ya, perkara orang-orang lain mau masuk neraka silakan. Tapi kita jangan sampai anak kita, keluarga kita, kerabat-kerabat dekat kita jangan sampai masuk neraka, maka kita bentengi
kita ngertikan Quran, kita ngertikan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang diwariskan oleh Rasulullah, yang dijamin lan tadhillu ma masaktum bihima. Tidak akan sesat orang yang berpegang Quran dan sunnah itu. Ya, kalau kamu tidak suka boleh, tapi jangan mengganggu. Apalagi merusak. Demo memang juga dilindungi oleh pemerintah. Asal mengadakan demo, ya, menyuarakan aspirasinya, boleh. Itu dilindungi undang-undang juga. Mau gembar-gembor, bengak-bengok, boleh silakan. Tapi jangan merusak. Kalau merusak, nah itu kriminal. Maka kalau kamu mau mengadakan demo di MTA di mana silakan. Tapi jangan ngerusak. Yang kemarin yang biarkan, sekarang kalau ngerusak, tandangi. Ya. Mestinya tugasnya aparat pemerintah. Kalau pemerintah kualan, ya kita bantu mereka. Ya. Memang sekarang ini zamannya zaman kacau balau. Ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua mendengar, lihat TV itu, hampir tiap hari itu pemerintah, polisi terutama, ya, disibukkan, susah beliau. Hampir setiap hari menangkap bandar narkoba, pengedar narkoba, bahkan pesta narkoba itu digerebek polisi, digeroyok oleh masyarakat polisinya. Apa yang kita harapkan begini nih? Lah kok pengajian juga dihalang-halangi itu ya enggak ada apa? Apa kepengen negeri itu negeri narkoba semua? Ya. Negeri korupsi, negeri narkoba, negeri pelacuran, apa itu kita biarkan? Kalau hal yang gitu kita biarkan, berarti kata Allah, rakyat itu sudah ridho menerima azab Allah. Sudah meridho. Maka kalau azab Allah datang, jangan terkejut, memang sudah ridho kita. Nah, kita tidak menginginkan azabnya Allah itu. Ya, maka kita berusaha sebarkan luas pengajian ini, diajak orang yang mau, yang tidak mau silakan. Yang mau mari. Untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan bangsa pada umumnya. Bab janji Allah itu, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nah untuk bertakwa itu harus paham Quran. Tidak mungkin bisa bertakwa tanpa Al-Quran karena penuntun manusia menjadi orang bertakwa itu Al-Quran. Ya. Kalau bertakwa dijanjikan oleh Allah dibuka pintu berkah langit maupun bumi. Tapi kelanjutan ayat, walakin kadzabu, tetapi kalau mendustakan, ya, mendustakan kebenaran, mendustakan ayat-ayat Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah akan timpakan azab disebabkan usahamu sendiri. Ya, kita tidak menginginkan. Kita akan mau mewariskan generasi-generasi penerus kita. Generasi yang sejahtera, hidup di suatu negeri yang aman, tentram, yang tadi dikatakan baldatun thayyibatun warabbun ghafur, itu syaratnya berusaha menjadi penduduk ini penduduk yang bertakwa. Ya. Kalau penduduk sudah menolak Al-Quran, ya, mendangkalkan paham-paham Al-Quran malah didukung, yang mengarah kepada ilmu pengetahuan agama malah dihalangi, nah itu azab yang akan datang. Kan itu di Kalimantan tadi kan cuma dasarnya katanya. Coba hampir bersamaan toh. Kalimantan, yang di Demak. Nah kemarin di Demak, ya kan donor darah coba. Padahal donor darah itu sangat dianjurkan di pemerintah, apalagi bagi orang-orang yang butuh darah, sangat membutuhkan. Akan donor darah sudah dirunding, ya dengan Bapak Camat semula diperbolehkan ya MTA donor darah di kecamatan. Sudah sejak pagi toto sudah baik, sudah siap lah. Ternyata kira-kira jam 11 atau jam berapa diberitahu Pak Camat katanya tidak boleh di kecamatan. Dadaan begitu. Katanya ada kumpul mau demo. Di demo orang-orang itu tadi. Ya. Teman-temannya setan itu mau demo. Donor darah kok di demo. Akhirnya Camat nggak boleh, ya sudah.
Tidak jadi dah. Akhirnya mau pindah, dah pimpinan MTA Demak ya sudah pindah aja ke Pedurungan. Ya, Pedurungan sudah boleh ngubungi PMI, ketua PMI katanya mau kalau dijamin keamanan, gitu. Ya akhirnya MTA siap. Ya, kalau Bangkaparan tidak menjamin keamanan, siap MTA menjamin keamanan untuk donor darah. Kita kerahkan, saya telepon Satgas dari Semarang dan ini ngumpul. Ya. Entah ternyata apa, akhirnya ditemu lagi dokternya tidak sanggup karena dokternya sudah pulang. Padahal donor darah warga sudah ngumpul di situ. Banyak, penuh di cabang Pedurungan. Nah, ya sudah. Jadi mau donor darah aja di halang-halangi itu. Udah donor darah itu. Nah coba kalau kebetulan mereka yang butuh darah, donor darah nggak ada, itu gimana kira-kira? Nah, mudah-mudahan nanti Allah memberikan pelajaran kepada mereka-mereka yang begitu itu. Mungkin pelajaran biar jerah gitu. Darah itu sangat dibutuhkan bagi orang yang membutuhkannya. Orang bisa mati karena kekurangan darah. Maka donor darah itu hakikatnya menyambung hidup seseorang. Coba takdirnya mati ya didonor ya mati ya tidak. Anak pahamu takdir seperti itu wis ora usah mangan wae. Takdirnya mati engko ya mangan ya mati. Ora mangan ya urip nek urung takdirnya mati kan itu to. Lara barang ndak perlu berobat. Mbok obatnya tekan Singapura nek takdirnya mati ya mati. Nek ora usah diobatke kalau takdire urip ya waras. Wis rumah sakit itu tutup kabeh wae. Tenteke duit wong akhire ya wong mati itu dah. Ya, apalagi?